Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tas besar berisi pakaian sudah siap aku bawa menuju ke kota untuk menemani aku mengarungi kehidupan baru setelah di desa aku sulit untuk mendapat pekerjaan kembali. Namaku Yanto, berusia 25 tahun, belum menikah. Mungkin tak ada yang mau karena aku orang tak punya dan pengangguran. Sebenarnya baru 3 bulan ini aku menganggur setelah truk milik juragan pasir tempatku bekerja kembali diambil akibat ditutupnya tempat penambangan pasir. Aku yang bingung mencari pekerjaan lalu diajak Pak Bandi tetangga sebelah untuk ikut merantau ke kota karena tetangga majikan dia ada yang butuh sopir jika aku mau. Dan tanpa berpikir lama, aku terima tawaran Pak Bandi sekaligus mencari pengalaman mengingat belum pernah aku merantau dan sekali berangkat dapat pekerjaan di tempat orang kaya. Perjalanan kami tempuh menggunakan bus yang baru sampai pagi hari di rumah majikan Pak Bandi, kemudian mengantarku ke rumah calon majikanku. Aku takjub melihat rumah besar mewah bercat putih dengan halaman begitu luas seperti di TV, membuatku kagum sekaligus gugup karena Pak Bandi langsung pulang tak menemaniku. Setelah masuk dan menunggu beberapa saat, datanglah seorang pria yang mungkin umurnya sudah 50 tahun lebih, terlihat dari rambut yang mulai putih. Dia adalah Tuan Tan, pemilik rumah sekaligus calon majikanku yang bertanya beberapa pertanyaan sampai menjelaskan tugas serta gaji selama aku kerja di sini. Aku akan menjadi sopir pribadi Ibu Leli, nyonya besar di keluarga ini, sekaligus mempunyai jabatan area manajer di perusahaan yang membuat beliau harus berkeliling ke setiap cabang. Tuan Tang menyerahkan kunci sebuah mobil dan langsung menyuruhku ganti baju untuk segera mengantar Ibu Leli berangkat ke kantor. Namun entah yang mana orangnya. Aku hanya menunggu di samping sebuah sedan Mercy hitam yang sangat mahal sampai terdengar suara sepatu menuju ke arahku. "Kamu sopir baru di sini?" "Iya, Bu," jawabku sopan. Tampak wanita anggun dengan pakaian kantor selaras dengan kulit putihnya serta bodi cukup berisi, berdiri di depanku sambil memandang dari atas sampai bawah. "Antar saya ke kantor," katanya kembali singkat, sambil masuk mobil dan hanya aku jawab dengan anggukan, lalu menutup pintu mobil dan mulai membawa sedan berharga miliaran ini. "Siapa nama kamu?" tanya Bu Leli dari belakang. "Saya Yanto, Bu," jawabku menjadi kalimat terakhir yang terdengar karena Bu Leli kembali sibuk dengan HP-nya. Begitulah perkenalan singkat aku dengan Bu Leli, nyonya besar yang selalu ku antar kemana saja. Meski cantik serta anggun, namun Bu Leli terkesan cuek dan irit bicara. Aku hanya mendengar suaranya saat sedang telepon dan selebihnya hanya diam. Sedang aku juga hanya bertanya seperlunya saja. Tak terasa sudah sebulan aku menjadi sopir pribadi Bu Leli, seorang wanita karismatik yang sangat disegani, juga dihormati para karyawan di kantor maupun di rumah. Pagi ini aku mengantar Bu Leli ke kota sebelah yang memerlukan waktu 2 jam perjalanan untuk mengecek kondisi kantor cabang
Dan seperti biasa, Bu Leli hanya diam serta sibuk dengan HP-nya. Kami sampai di kantor cabang terlambat 1 jam dari awal jadwal karena terjebak macet cukup parah dan baru sampai tengah hari. Meski terlambat, tapi Bu Leli tetap tenang memimpin rapat, sedang aku memilih langsung makan di warung depan kantor, sekalian istirahat, melepaskan sendi yang tegang. Hampir 2 jam aku menunggu, tapi belum ada tanda Bu Leli selesai meeting. Malahan kini perutku terasa mules akibat kebanyakan makan sambal tadi. Aku buru-buru kembali ke kantor dan bertanya toilet pada salah satu satpam yang mengatakan ada di bagian belakang dekat dengan gudang. Karena sudah di ujung, aku sedikit berlari melewati lorong-lorong sempit penuh dengan barang perusahaan agar bisa cepat sampai di toilet yang dimaksud. Setelah keluar dengan perut yang lega, aku kembali ke depan untuk berkumpul bersama sopir lainnya menunggu Bu Leli selesai. Namun ketika melewati lorong sempit lagi, aku mendengar suara yang berasal dari salah satu ruangan dengan lampu cukup redup serta berdinding kaca di bagian pojok. Bukannya merinding mendengar suara di tempat sepi seperti ini, aku malah penasaran dengan sumber suara yang sejak tadi terdengar seperti raungan wanita sambil kepedasan. Aku mendekat dan tak disengaja melihat dari balik celah kecil yang kain gordennya tak tertutup rapat dengan bebas bisa aku akses. Ternyata di dalam ada kegiatan seru, namun bukan kegiatan kantor seperti biasa, melainkan kegiatan yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Tampak ada 2 orang di sana, yang satu sangat aku kenal dan aku hormati. Siapa lagi kalau bukan Bu Leli, dengan baju kantor sudah tak karuan akibat dari orang yang satunya. Tapi bukannya marah melihat kelakuan orang itu, Bu Leli malah tampak senang dengan kepala terdongak dan mata terpejam yang sekali-kali mengeluarkan suara kepedasan. Kakiku lemas seketika akibat pertama kali bisa melihat langsung, tapi malah tak sengaja menyenggol tumpukan kaleng di sebelah sampai jatuh semua. Suara dari kaleng membuat Bu Leli dan orang itu juga kaget, yang langsung menghentikan kegiatan mereka, sedang aku pergi dengan tergesa-gesa menuju tempat sopir. Ku tarik nafas secara perlahan sambil mengelap keringat yang terus keluar karena masih syok dengan peristiwa yang berjalan begitu cepat. Pikiran masih selalu terbayang dengan putihnya serta bulatnya benjolan yang sudah terbuka setengah, namun mampu menghipnotisku. Selang 1 jam Bu Leli keluar dari kantor dan minta untuk pulang. Di mobil aku tetap diam karena tak berani untuk bertanya, apalagi mengatakan yang baru saja terjadi. Tapi saat kulihat dari kaca, tampak Bu Leli sangat tenang seperti biasa. Tak ada rasa cemas ataupun takut. Bahkan dia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas. Yang ternyata sebuah amplop terlihat cukup tebal isinya, namun hanya bisa kulirik tanpa berani bertanya. Amplop itu ditaruh di kursi sebelahku dan terlihat isinya uang 100 ribuan yang sedikit keluar. Buat kamu, Yanto,
kata Bu Leli, namun malah buat aku bingung. Maaf Bu, gajian saya kan masih lama, tapi kok ini? Saya tahu kamu tadi ada di belakang saat saya sedang bareng Alek, kata Bu Leli yang langsung memotong omonganku. Ambil dan jangan bilang sama siapapun, apalagi sama Pak Tan, katanya tegas. Tidak usah Bu, saya pasti jaga rahasia Bu. Sudah kamu ambil saja, ini perintah dari saya. Aku tak bisa menolak lagi perkataan Bu Leli, karena jika terus berdebat, takutnya aku malah dipecat. Jadi aku terima saja toh, hitung-hitung rezeki tambahan, karena bisa lihat lainnya tadi. Semenjak saat itu Bu Leli tak cuek lagi padaku dan sering mengajak untuk mengobrol meski dalam batas wajar, dan tak pernah menyinggung soal kejadian itu lagi. Bukan hanya lebih dekat, tapi Bu Leli juga selalu mengajakku untuk mengunjungi cabang perusahaan lain di luar pulau dengan alasan aku lebih enak dalam menyetir. Kali ini kami berangkat ke salah satu cabang perusahaan di luar pulau dan Bu Leli juga mengajakku. Kami berangkat bersama dan aku duduk di sebelahnya. Sampai di hotel aku kaget karena hanya pesan satu kamar, yang artinya kami akan bersama di malam hari. Kita cuma dapat satu kamar karena keuangan kantor cabang ini sedang tak baik. Jadi kamu harap maklum, kata Bu Leli. Iya Bu, saya ikut saja, kataku. Namun aku heran pada Bu Leli, padahal beliau bisa pesan kamar lagi dengan biaya sendiri, tapi malah tak dia lakukan. Malam belum begitu larut, namun entah mengapa mata ini sudah sangat berat. Bu, saya minta izin mau tidur dulu, kataku pada Bu Leli yang duduk di atas kasur. Dia begitu cantik dengan pakaian tidur warna pink, tipis dengan bagian atas agak rendah, serta dipenuhi rendah-rendah membuat aku berdesir, namun aku tahan. Ya, kamu tidur saja dulu, sambil tersenyum manis padaku yang baru pertama aku lihat semenjak aku bekerja dengan beliau. Tapi bukan senyum itu yang membuat hatiku senang, tapi juga pemandangan indah dari benjolan yang tampak samar karena tak ada pengaman dan cukup berbentuk. Kurebahkan tubuh ini di atas sofa empuk serta lebar yang akan menjadi tempatku tidur selama 2 hari ke depan rencananya. Dalam tidur aku bermimpi mendapat sesuatu yang begitu mengasihkan dan juga menyenangkan, karena Bu Leli terus memberiku barang pribadi dan berharga miliknya. Mimpi itu terasa begitu nyata sampai akhir lahar keluar, namun seperti tertahan dengan sesuatu sampai aku membuka mata dan mendapati apa yang terjadi sebenarnya. Bu Leli dengan senyum manisnya menggenggam tongkat perseneling milikku sambil digerakkan dengan kedua tangan yang begitu halus berwarna putih. Dah, bangunkan semua, masa jam segini tidur? Kamu itu saya ajak kesini bukan cuma buat jadi sopir mobil, tapi juga buat nyopir saya, katanya Bu Leli kembali mengerahkan perseneling milikku. Tapi Bu, saya gak bisa, belum pernah. Nanti saya ajari sampai kamu lancar. Tapi saya harus dapat ini terus selama saya mau, kata Bu Leli begitu semangat mengajari aku.
Tahap demi tahap aku mendapat pelajaran dari Bu Leli semalaman suntuk. Dan kini aku sudah mulai terbiasa dengan Bu Leli. Bahkan bisa membuat dia teriak tidak karuan malam ini. Bu Leli punya banyak trik yang diajarkan kepada aku malam ini. Sampai aku tidak jadi tidur. Karena Bu Leli terus meminta dan meminta agar aku bisa cepat paham dalam menyetirnya. Meski lelah, namun aku selalu berusaha mengimbangi penjelasan dari Bu Leli dengan gerakan yang kubuat sekreatif mungkin, dan hasilnya Bu Leli tersenyum puas. Bu Leli tidak jadi mengunjungi kantor cabang di sini dengan alasan yang dia buat dan malah menambah waktu kunjungannya di sini untuk mengajariku. Selama seminggu penuh pelajaran dari Bu Leli aku terima, membuat badanku terasa remuk, namun senang bisa membantu nyonya besarku. Setelah pelatihan di pulau seberang berakhir, setiap hari Bu Leli memintaku untuk mempraktekkan apa yang sudah dia ajarkan dimanapun berada, tanpa ada yang tahu. Bahkan setiap pulang dari kantor, Bu Leli selalu memainkan perseneling milikku sambil aku fokus menyetir sampai olinya keluar. Dan yang paling mengasihkan adalah saat kunjungan keluar pulau, karena pasti akan seminggu dan aku juga akan dapat barang-barang mewah dari Bu Leli. Aku berterima kasih pada Bu Leli dengan selalu membuat dia puas dengan kinerjaku selama jadi sopirnya, karena dia tak akan pernah merasa cukup dengan yang dia dapat. Itulah ceritaku. Meskipun aku hanya bekerja sebagai sopir pribadi, namun aku bisa segini papap dengan ibu bosku sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.